Pemirsa Blora TV di mana saja berada, ingin tahu salah satu destinasi wisata di Blora yang cukup eksotis dan menyimpan banyak sekali potensi, salah satunya potensi buah-buahan. Jika ingin weekend bersama saudara, keluarga atau pacar, Anda akan kami ajak untuk mengeksplor pesona Waduk Greneng yang berada di Dugu Greneng, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan. Tak terbantahkan memang, jika Blora memiliki potensi wisata yang luar biasa, sehingga tidak berlebihan jika banyak orang yang mengatakan bahwa Blora surganya wisata Jawa Tengah. Hampir di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Blora, yang jumlahnya 16 kecamatan, memiliki potensi wisata yang unik dan memesona. Salah satunya yang sudah booming adalah pesona Goa Terawang yang ada di Desa Kedung Bungu, Kecamatan Todanan. Untuk pesona wisata lainnya, tinggal bagaimana mendorong, memotivasi dan membangkitkan greget untuk melahirkan tempat wisata yang digandrungi di semua tataran, termasuk di tataran anak-anak dan generasi milenial. Waduk Greneng adalah salah satunya tempat wisata alam yang sebenarnya cukup legend dan prospektif menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Blora. Bahkan baru-baru ini Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengumumkan 15 proyek prospektif di Jawa Tengah yang ditawarkan kepada investor nasional maupun internasional dan salah satunya berasal dari Kabupaten Blora, yaitu proyek pengembangan Waduk Greneng di Kecamatan Tunjungan. Menurut Gubernur, proyek pengembangan Waduk Greneng dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata dan sumber air. Keruan saja, masuknya Blora dalam daftar 15 proyek prospektif tersebut menjadi semangat baru bagi Blora. Kami akan terus mendorong promosi potensi daerah, khususnya sektor wisata yang bisa menarik minat para investor, ungkap Bupati Blora Arif Rohman. Iya, sebuah bendungan yang akrab dikenal Waduk Greneng ini dibangun 1919, berada kurang lebih 12 km ke arah barat dari kota Sate. Waduk Greneng memiliki peran utama untuk sumber air irigasi pertanian, budidaya ikan tawar, dan menawarkan daya tarik wisata yang indah dan memesona dengan hamparan air yang jernih seluas 45 ha. Waduk Greneng dilatar belakangi oleh hutan jati dan sonokeling yang masuk wilayah KPH Mantingan. Pemirsa, di lokasi ini ada pelayanan untuk para wisatawan mengelilingi waduk dengan jukung dan speedboat. Tidak usah memikirkan berapa biaya paket keliling waduk itu. Yang jelas tarif biaya murah dan dengan tarif murah itu Anda sudah bisa menikmati sensasi pemandangan alam yang luar biasa. Di sekitar Waduk Greneng masih terdapat lahan kosong yang memberi peluang untuk melahirkan wisata baru yang akan menambah daya tarik dan pesona Waduk Greneng. Sejumlah potensi wisata menarik di lokasi ini diantaranya Cemoro Pitu, kebun buah-buahan, Gunung Semar, sumber mata air alami Banyu Banger dan area pengembangan ternak sapi. Ingin tahu pesona keindahan alam apa saja yang sangat memikat jika Anda berkunjung ke Waduk Greneng? Salah satunya, waduk ini menjadi tempat favorit untuk menikmati senja dengan latar belakang hutan jati Cemoro Pitu. Waduk Greneng terkenal dengan pemandangan senja yang memukau dengan warna merah jambu yang terpancar di langit dan waduk. Hal ini semakin komplit dianingi dengan latar belakang hutan jati Cemoro Pitu, menambah keindahan dan kesejukan suasana waduk. Seperti saya kemukakan di depan, para pengunjung dapat menikmati keindahan waduk dengan naik perahu, memancing, atau sekedar bersantai di tepi waduk. Cemoro Pitu di tengah waduk menjadi tempat favorit untuk berfoto dengan latar belakang waduk dan hutan. Jika Anda berkunjung ke Waduk Greneng, jangan khawatir bakal kelaparan, karena pengunjung dapat menikmati kuliner khas ikan air tawar yang dijajakan oleh masyarakat sekitar. Waktu terbaik untuk mengunjungi Waduk Greneng adalah sore hari menjelang senja untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Untuk itu, jika Anda berkunjung, jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan keindahan waduk. Termasuk bagi penggemar memancing, jangan lupa membawa peralatan pancing ya. Pemirsa, tidak berlebihan loh jika Waduk Greneng bak sebuah permata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam yang menenangkan dan berbagai aktivitas menarik. Memiliki luas sekitar 45 hektar dengan latar belakang hutan jati yang asri, waduk ini menyajikan pemandangan yang sangat indah. Airnya yang jernih dan tenang menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai dan melepas penat. Keunggulan Waduk Greneng, alam yang masih asri. Waduk Greneng menawarkan suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Aktivitas yang beragam, mulai dari berkeliling waduk, memancing, hingga berpiknik. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas di sini. Pusat buah. Kalau banyak orang mengklaim pusat durian ada di Jepara yang terkenal dengan durian Petruk. Durian yang pertama kali dikenalkan oleh seorang petani yang bernama Bahkas Modiharjo dari Dukuh Randusari, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Di Kecamatan Tunjungan, di mana Waduk Greneng berada, ada pusat buah durian loh. Pusat buah durian di Kecamatan Tunjungan Blora adalah Kampung Durian Lawungan yang terletak di Dukung Lawungan, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan. Kampung Durian Lawungan ini dikenal sebagai destinasi wisata agro durian dan menjadi andalan kuliner durian di Blora. Selain durian, di kebun ini juga terdapat berbagai jenis buah-buahan lainnya seperti rambutan, jamu kristal, jamu air, alpukat, dan buah naga. Jenis durian yang populer di sini adalah musangking yang dikenal dengan rasa, tekstur daging yang lembut, dan warna oranye. Selain musangking, ada juga durian montong dan berbagai jenis durian lokal seperti oci, matahari, sukun, ijo, saru, dan kawuk. Untuk mencapai Kampung Durian Lawungan, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekitar 15 km dari pusat kota Blora melalui Jalan Raya Blora Purwodadi KM 3 belok kanan di perempatan Maguan sejauh 8 km ke arah Tunjungan. Setelah itu belok kiri di pertigaan Pasar Desa Tunjungan sejauh 2 km dan Anda akan disambut dengan gapura Kampung Durian Lawungan. Saat masih menjabat Wakil Bupati, Bupati Blora saat ini, Arif Rohman, gencar mengajak warga masyarakat untuk datang berwisata, menikmati hasil kebun buah durian lokal asli Blora yang ada di Dukung Lawungan, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan ini. Di kebun seluas 2 hektar yang dimiliki oleh beberapa warga Dukung Lawungan ini, ternyata telah digarap sedemikian rupa menjadi kawasan wisata oleh pemerintah desa setempat bekerja sama dengan Karang Taruna. Sehingga sejak tahun lalu dibuka untuk umum dan tingkat kunjungannya semakin meningkat ketika musim panen tiba. Di kampung durian ini, pengunjung bisa melakukan jogging trek berkeliling kebun buah di antara rimbunnya pohon durian. Kemudian bisa makan durian langsung di beberapa pondok yang ada di tengah kebun. Makan durian yang baru jatuh dari pohonnya dijamin enak. Jangan heran loh jika hasil panen durian melimpah, warga Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan gelar syukuran dengan mengumpulkan gunungan durian dengan berbagai varian yang kemudian dibagikan ke warga. Mereka berkumpul di tempat wisata kebun durian. Semua itu kemudian dibagikan kepada masyarakat dan pengunjung. Di Dukung Lawungan, Desa Tunjungan, warganya mayoritas bertani dan memiliki lahan sekitar 2.000 meter yang ditanami pohon durian. Lahan-lahan yang tertanami durian itu terlokalisir menjadi satu, sehingga total ada 15 hektar kebun durian milik warga itu dan dijadikan sebagai tempat wisata. Pihaknya menyebut durian dari Dukung Lawungan, Desa Tunjungan memiliki rasa khas dengan varian yang beragam. Varian-varian itu menurutnya sudah turun-temurun. Selain varian yang beragam, menurutnya harga durian di wilayah tersebut juga terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pemirsa, cukup komplit berwisata buah di Tunjungan di mana lokasi Waduk Greneng berada. Baru-baru ini kelompok tani Moya Makmur di kawasan sepadan Waduk Greneng mampu membuktikan bahwa menanam buah bisa menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan. Dari lahan seluas beberapa hektar, para petani sukses memanen ribuan kilogram buah kelengkeng yang ditaksir menghasilkan omset hingga 3 miliar rupiah dalam satu musim panen. Ini memantik perhatian Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman sehingga baru-baru ini hadir langsung menyaksikan panen raya kelengkeng tersebut. Alhamdulillah ini di lahan kerjasama perhutani dengan kelompok Mas Indroyono. Mas Indroyono, Bapak. Ini pemanfaatan lahan dari ADM Mantingan, loh. Siap. ADM gimana, ADM? Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas inisiatif dari kelompok tani Moya Makmur ini di lahan kami, sehingga lahan kami ini bisa berkontribusi lebih, utamanya saat ini bisa mendukung salah satu program pemerintah yaitu terkait dengan Astagita Ketahanan Pangan. Terima kasih. Gerakan pengembangan lokal Nusantara. Ini salah satunya adalah kelengkeng ini. Ini Pak Kadina, ini Pak Luar DRD biasa ini. dukungan Pak Bupati, kami selalu tindak lanjuti. Untuk keseluruhan tanah KPS ini luasnya 30 hektar, kurang lebih ada 1.000 pohon. Ini tanaman kurang lebih 2019, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Yang bantuan 2021 masih kecil di atas. Berarti ini per kilonya berapa ini? 30.000. Oh ya. Satu pohon kira-kira menghasilkan berapa? Kalau full bisa sampai 1 bintang. Pas kondisi Bagus. Panen buah kelengkeng ini bukan sekedar panen buah, tapi panen kesejahteraan. Ini bukti nyata bahwa pertanian modern dan buah lokal bisa menjadi sumber penghasilan besar bagi masyarakat.
Lahan yang dikelola oleh kelompok tani Moya Makmur ini merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat atau KPS dan berada di bawah pengelolaan KPH Mandingan. Di atas lahan ini tumbuh sekitar 1.000 pohon kelengkeng yang masing-masing mampu menghasilkan rata-rata 100 kg buah. Dengan harga pasar sekitar Rp30.000 per kilogram, satu pohon dapat menghasilkan pendapatan hingga Rp3 juta. Sehingga jika dikalikan dengan jumlah pohon yang ada, total potensi pendapatan mencapai Rp3 miliar lebih. Dalam satu kali musim panen, Bupati mengungkap bahwa panen ini menjadi bukti nyata Gerbang Blora yang digagas oleh Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora nyata ada. Padan kelengkeng di Waduk Greneng itu membuktikan bahwa buah lokal memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikembangkan secara serius. Blora tidak hanya menanam tetapi juga mengolah, memasarkan, dan menjadikan hortikultura sebagai pilar ekonomi masyarakat. Dengan potensi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin Blora akan dikenal sebagai salah satu sentra kelengkeng unggulan di tingkat nasional. Semoga ini jadi inspirasi bagi kelompok tani lain di Blora. Mari kita buktikan bahwa pertanian bisa jadi sumber kemakmuran jika dikelola dengan inovatif. Demikian pemirsa, paket Yo Healing yang disajikan Blora TV. Semoga menginspirasi dan menjadi referensi Anda yang ingin menikmati paket wisata di Blora. Terima kasih.